Shalom, selamat datang di ibadah online GPKDI Charismatic Worship Center Gajah Mada lantai 14. Hari ini kita akan beribadah kembali dan saya percaya ketika kita menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita, juga kesiapan daripada tubuh kita, maka ibadah kali ini kita pasti diberkati Tuhan. Pastikan saudara tidak terganggu oleh apapun dan saudara sudah mempersiapkan diri dengan baik. Saudara bisa sambil duduk dengan baik bersama dengan keluarga dan saudara siap memuji, menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Pasti Tuhan melawat dan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari yang indah. Kami dapat kembali bersama-sama dalam ibadah raya online kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa, pagi yang dahsyat, di mana kami dapat beribadah bersama. Dan kami percaya ketika kami memuji, ketika kami mendengar firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami, Engkau melawat kepada kami Tuhan. Dan mujizat boleh terjadi, kemenangan boleh kami alami, pertolongan Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Mari kita mengagungkan namanya, kita membesarkan namanya yang ajaib. Umat Tuhan katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
biasa Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami. Engkau menjamah setiap hati kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're moving in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Oh, there is who you are. There is who you are. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami Bapa. Hadirat-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya.
You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. My God, oh, there is who you are. That is who you are. There is who you are. Oh, there is who you are. There is who you are. Haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang maha tinggi. Kami agungkan Engkau Allah yang ajaib. Sebab Kau layak diterima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima penyembahan kami Bapa. That is who you Haleluya. Haleluya. Irala bala 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 baya syikiri ala bahara la baya shendi. Engkau ajaib dalam segala jalanmu Tuhan. Engkau ajaib dalam segala jalanmu Bapa. Engkau Allah yang ajaib, membuat jalan buat setiap kehidupan kami. Engkaulah pencipta mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kau menjamah setiap hati yang hancur. Kau memulihkan jiwa yang terluka. Haleluya. Haleluya. Jesus. Mulialah namamu Tuhan. Ajaib perbuatanmu Bapa. Kami tinggikan Engkau Allah yang ajaib. Oh. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Walau kami tidak dapat melihat Tuhan, walau kami tidak dapat merasakannya Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah tetap bekerja sampai hari ini. Kau tidak pernah berhenti melakukan segala sesuatu yang Kau mau kerjakan dalam hidup kami. Kau tidak pernah berhenti melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Irahara laba 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 ya syikiri ala labo. Haleluya. Haleluya. Jesus. Oh.
never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop 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 working. Ajaib segala jalan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Bapa. Sebab kami percaya firman-Mu Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah kami tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami percaya bagi Allah kami tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Bahkan ketika bagi kami itu adalah hal yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang tak mungkin. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Bahkan teguhkan dengan firman-Mu sebentar Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan kuat dan gagah-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatannya, biarlah dia menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Biarlah roh hikmat, pewahyuan turun atas setiap kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online GPKDI Gajah Mada hari ini.
Bapak Ibu, pertama-tama kita terus bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada, Bapak Ibu. Karena itu semua karena kemurahan Tuhan, karena semua perlindungan Tuhan, kita boleh tetap dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, tetap diberi kekuatan, kesehatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita juga jangan lupa terus berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri kita, pemimpin-pemimpin di daerah, pemimpin-pemimpin bidang kesehatan, pemimpin-pemimpin bidang ekonomi, perdagangan, pemimpin bidang keamanan, ketertiban, supaya semua diberi hikmat dan pertolongan Tuhan, supaya Indonesia dipulihkan kesehatannya, dipulihkan ekonominya, dan tetap menjadi negara yang aman. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbicara soal pemimpin, seringkali kita mendapat pertanyaan dari orang-orang, Bapak Ibu, apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Pertanyaan ini bisa menjadi bahan diskusi yang panjang lebar. Sebagian orang percaya pemimpin yang sejati lahir secara alami. Dia punya jiwa kepemimpinan, dia bisa mempengaruhi orang, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Tapi sebagian lain berpendapat bahwa orang dapat diberi keterampilan untuk menjadi pemimpin. Orang bisa diberi keterampilan untuk mempengaruhi orang lain dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Kedua pendapat ini tentu ada benarnya, Bapak Ibu, dan juga ada kelemahannya. Nah, satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, yang akan kita baca. Kalau firman Tuhan pasti benar dan tidak dapat diperdebatkan. Kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 1. Jadi kita hanya baca satu ayat, tapi nanti kita akan banyak baca ayat firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Firman Tuhan berkata, Tuhan menciptakan Yakub dan Tuhan membentuk Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara, nama Yakub dan nama Israel adalah nama untuk orang yang sama. Jadi, waktu lahir, orang tuanya memberi nama Yakub. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Jadi waktu lahir diberi nama Yakub. Yakub mempunyai konotasi penipu. Jadi orang yang mengandalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri. Dan memang cocok untuk konotasi penipu karena Yakub melakukan beberapa penipuan di dalam kehidupannya. Kita baca dalam Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulungan aku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Esau dan Yakub adalah anak kembar. Esau sebenarnya punya anak sulung, Yakub adiknya. Tapi karena tadi dibilang firman-Nya, Yakub telah merampas hak kesulungan dan berkat untuk Esau, maka Esau mempunyai dendam terhadap Yakub. Esau berkata bahwa sesudah hari perkabungan orang tuanya, dia akan membunuh Yakub. Sehingga Yakub lari, Bapak Ibu, ke pamannya Laban, menjadi pemelihara domba, menjadi pengembala domba di sana. Sekian tahun, Bapak Ibu, Yakub diperintahkan Tuhan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dan Yakub kembali. Di dalam perjalanannya menuju ke tanah kelahirannya, dia mengalami suatu ketakutan yang luar biasa karena takut dibunuh oleh Esau. Nah, suatu malam saat dia sendiri, dia didatangi orang yang kemudian disebut malaikat, dan dia bergumul dengan malaikat itu, dan Yakub menang. Kemudian namanya berubah dari Yakub menjadi Israel. Kita baca di dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak Ibu, Israel artinya sanggup melawan Allah. Pergumulan Yakub ini melambangkan pergumulan doa, pergumulan rohani bagi orang percaya. Yakub tahu betul bahwa untuk menyelamatkan hidupnya tidak ada lain selain Allah yang telah berjanji bahwa akan mendampinginya
dan akan memberi keturunannya sebanyak pasir di tepi laut. Oleh karena itu Yakub terus memohon dan bergulat dengan Allah sampai fajar menyingsing. Bapak Ibu, manusia dapat menang dalam pergumulan dengan Allah. Manusia dapat menang dalam pergumulan dengan doa. Tapi kemenangan seseorang bukan berarti kekalahan Allah, Bapak Ibu. Kemenangan seseorang dalam doa karena dia tetap mengikuti kehendak Allah, bukan Allah yang mengikuti kehendak dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, kemenangan pergumulan orang di dalam doa bukan berarti Allah mengikuti kemauan kita, tetapi kita tetap mengikuti kemauan Allah. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apakah benar Allah itu kalah bergumul dengan Yakub? Orang pemikiran manusia, kalau dalam suatu pergumulan, dalam suatu pergulatan, dalam suatu perkelahian, kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah, Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini tidak disebut Allah kalah. Hanya Allah berkata, engkau menang. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa kalau Yakub itu perkasa, tentu dia tidak pincang. Dia tentu tidak terpelecok kakinya. Sebab malaikat memukul sendi pangkal paha Yakub dan dia menjadi terpelecok dan menjadi pincang seumur hidupnya, Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu supaya lebih jelas mengenai siapa yang kalah, siapa yang menang. Kalau misalnya saya kalau saya misalnya bergulat dengan Andi, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat Andi kan? Andi ada keluarganya adalah Esther, Ibu Mary, Timmy dan Yen. Kalau saya bergumul dengan Andi, kenapa saya pakai contoh ilustrasi Andi? Karena mungkin saya besarnya sama, Bapak Ibu. Jadi beratnya seimbang lah, Bapak Ibu. Kalau saya bergumul dengan Andi, dan dalam pergumulan dengan Andi bilang, Pak Dedi menang. Tapi saya keseleo, Bapak Ibu, karena ketindihan badan Andi. Sebenarnya siapa yang menang, siapa yang kalah? Jadi Bapak Ibu, ketika pergumulan doa, kita menang, bukan berarti Allah kalah, Bapak. Itu karena Allah anugerah kemurahan Allah, Bapak. Nah, apa yang berubah dari Yakub dengan pembentukan Allah? Pembentukan Allah pasti merubah Yakub, Bapak Ibu. Ada beberapa hal. Kita akan lihat nanti secara detailnya, Bapak Ibu. Yakub diubah menjadi pemimpin bangsa yang besar. Yakub berubah menjadi pemimpin negeri yang kuat. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, Yakub diubah menjadi pemimpin buat keluarganya untuk kembali ke dalam jalan Allah. Sebelumnya lagi, Yakub menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri untuk kembali ke dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu, itulah memang. Kita mulai dari perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan yang besar. Yakub menjadi pemimpin buat dirinya, Yakub menjadi pemimpin keluarga, Yakub menjadi pemimpin bangsa dan negeri, Bapak Ibu. Nomor satu, Yakub memimpin dirinya untuk berubah sesuai rancangan Tuhan. Kemenangan Yakub di dalam pergumulan itu sehingga dia menjadi Israel ditandai dengan terpelecoknya sendi pangkal paha Yakub sehingga ia harus berjalan pincang seumur hidupnya. Firman-Nya kita baca dalam Kejadian 32 ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yakub yang kemudian berubah menjadi Israel adalah orang yang telah dibentuk oleh Tuhan. Dan orang yang dibentuk oleh Tuhan pasti ada perubahan yang terlihat. Perubahan yang pertama yang tentu dilihat adalah bahwa dia berjalan pincang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sendi pangkal otot manusia adalah, sendi pangkal paha manusia adalah otot yang paling kuat untuk menunjang segala kegiatan manusia, Bapak Ibu. Selama ini Yakub mengandalkan segala cara untuk kepentingan sendiri. Selama ini Yakub mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk menghadapi setiap persoalan. Selama ini Yakub bersandar kepada pengertiannya sendiri untuk kepentingannya pribadi, Bapak Ibu. Di dalam pergumulan ini Tuhan memukul pangkal paha sendi sehingga dia terpedok dan menjadi pincang, Bapak Ibu. Hal ini telah mengubah Yakub.
Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Peristiwa bergumulan dan kemudian dia menjadi pincang, mengubah ia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memimpin hidupnya untuk mengandalkan Tuhan melalui pergumulan dan tidak melepaskan sampai dia diberkati. Dia memimpin hidupnya di dalam jalan Tuhan dengan mengikuti perintah dan kehendak Tuhan. Tuhan bilang dia ke Betel, dia kembali ke Betel. Tuhan bilang dia suruh bangun mesbah, dia bangun mesbah. Yakub memimpin hidupnya menjadi penyembah Tuhan melalui mesbah persembahannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di mata Tuhan setiap manusia adalah pincang, Bapak Ibu. Karena kita manusia yang tidak sempurna. Kita manusia yang terbatas. Karena kita punya manusia yang punya kelemahan, Bapak Ibu. Dan pergumulanlah yang membawa kita bisa lepas dari segala keterbatasan, lagi segala keterikatan, lagi dari segala kelemahan. Kita harus bergumul di dalam doa, dan itu bisa mengubah kita, memimpin hidup kita kembali ke dalam jalan Allah dan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Yakub memimpin keluarga. Bapak Ibu, Yakub diubah menjadi Israel. Kita lihat bahwa setelah Yakub diubah menjadi Israel, dia membawa kembali keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Dari pemimpin kambing domba milik Laban, Yakub menjadi pemimpin keluarga untuk kembali beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus. Kita lihat firman-Nya di dalam Kejadian 36 ayat 2 sampai 4 dan 7. Ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ayat 3, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku dalam masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ayat 7, didirikannya mesbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan dirinya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Bapak Ibu, Yakub membawa keluarganya dan orang-orang yang ada dekatnya dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan membuang semua dewa-dewa yang disembah oleh anak keluarga dan teman-temannya. Bapak Ibu, kita tahu Yakub dari awal memang beribadah, tetapi anak-anaknya tidak. Kita lihat perbuatan Simon, Lewi dan Dina terhadap orang Sikem. Mereka bertindak sebagai orang yang tidak beribadah. Dan Bapak Ibu, kisah ini tidak hanya Yakub membawa anak-anaknya kembali beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya Yakub menyelamatkan anak-anaknya, Bapak Ibu. Kita tahu ada peristiwa di mana sebelum ini terjadi, Dina dinodai oleh orang Sikem. Kemudian Simon dan Lewi memperdaya orang Sikem itu dan membunuh semuanya. Nah, peristiwa ini membuat Yakub takut akan keselamatan anak-anaknya. Makanya dia membawa kembali keluarganya beribadah kepada Allah, membuang dewa-dewa asing. Dan bahkan Yakub menceritakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita bisa menyelamatkan orang lain, Tuhan, dengan membawa kembali kepada Tuhan. Kita bisa menceritakan pengalaman yang kita alami dengan Tuhan, pertolongannya, pemeliharaannya, supaya orang-orang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan mau keluarga kita ada menjadi keluarga yang beribadah. Tuhan juga mau anak-anak kita mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan orang tua harus mengajarkan takut kepada anak-anak. Orang tua harus mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anak. Jadi keluarga tidak hanya mempunyai hubungan yang horizontal, tetapi juga hubungan yang vertikal. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, Tuhan membentuk Yakub yang tadinya mempunyai kebiasaan menipu menjadi Israel sebagai pemimpin atau sebagai imam keluarga dan teman-temannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang dialami Yakub dengan pembentukan oleh Tuhan? Yakub memimpin bangsa yang besar dan negeri yang kuat. Setelah Yakub diubah menjadi Israel, setelah Tuhan membentuk Yakub dan menjadi Israel, maka ia menjadi seorang pemimpin atau kepala
suatu bangsa yang kuat dan negeri yang kuat. Kita baca dalam Kejadian 35 ayat 10 sampai 12. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Jadi Bapak Ibu, dua kali diulang perubahan nama dari Yakub menjadi Israel. Yang tadi kita baca dalam Kejadian 32 ayat 28, sekarang ditegaskan lagi dalam Kejadian 35 ayat 10. Kemudian ayat 11, lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu Yakub mempunyai 12 putra. Ada Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulun, Yusuf, dan Benyamin. Keturunan mereka kemudian menjadi 12 suku Bani Israel. Kedua-belas suku Bani Israel mengalami puncak kemenangannya, kejayaannya pada zaman Salomo, Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel utara dengan disebut kerajaan Samaria, dan ibu kotanya ada di Samaria. Kerajaan Israel bagian selatan disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Kata Yahudi dipakai untuk menyebut keturunan dari kerajaan selatan ini, yang akhirnya membentuk negara Israel modern yang kita kenal saat ini, Bapak Ibu. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ketika Tuhan membentuk seseorang yang latar belakangnya buruk menjadi seorang pemimpin suatu negeri yang kuat. Tidak terlalu besar tapi kuat, dan negeri itu bertahan sampai sekarang. Disegani orang, Bapak Ibu. Dihormati Tuhan, ditakuti Bapak Ibu. Nah, sebagai bagian terakhir Bapak Ibu, penutup. Jadi kita baca, kalau penutup kita akan tidak lama akan mengakhiri firman Tuhan ini. Penutup Bapak Ibu. Satu Bapak Ibu, Tuhan menciptakan Yakub sesuai rancangannya untuk menjadi pemimpin. Tapi tanpa mengalami jamahan Tuhan, Yakub tetap akan menjadi Yakub seorang penipu. Melalui pergumulannya, Yakub menerima jamahan Tuhan dan membentuk dirinya menjadi Israel, Bapak Ibu. Menjadi seorang pemimpin buat keluarga, menjadi seorang pemimpin buat negeri dan buat bangsa. Tuhan juga menciptakan kita semua sesuai rancangannya. Masing-masing kita diberi karunia yang berbeda-beda. Tetapi kita semua harus bersedia dibentuk oleh Tuhan agar kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Agar kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, Bapak Ibu. Bagian kedua, poin kedua, Bapak, proses pembentukan adalah penting bagi orang Kristen. Tadi saya sudah katakan, tiap-tiap manusia diberikan karunia atau potensinya masing-masing, Bapak Ibu. Dan proses pembentukan adalah cara Tuhan untuk memaksimalkan karunia dan potensi yang telah dianugerahkan kepada kita. Salah satu cara Tuhan membentuk manusia adalah dengan pergumulan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, keluargakah, kesehatankah, kesejahteraanKah, atau keuangankah, pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan buat kita. Dan ketika itu kita alami, itulah harus menjadi pergumulan doa kita, supaya kita keluar menjadi pemenang. Bukan karena Allah kalah, bukan karena Allah memenuhi keinginan kita, tetapi kita yang memenuhi keinginan Tuhan. Dan kita akan tetap berdoa, pergumulan doa, sampai Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Penutup yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita sedang menghadapi masa yang sukar. Penyakit COVID-19 yang dihadapi tidak saja oleh kita yang ada di Indonesia, tetapi juga oleh seluruh dunia, oleh seluruh negara yang ada di dunia. Penyakit ini menjadi pergumulan semua negara, semua pemimpin, semua bangsa, Bapak Ibu.
Tidak peduli itu negara maju atau negara terbelakang. Tidak peduli itu orang-orang berpendidikan atau tidak, orang-orang kaya atau orang-orang miskin, orang-orang pejabat atau orang-orang biasa, semua mempunyai pergumulan terhadap COVID-19 ini dan eksesnya, akibatnya dari penyakit ini. Nah, kisah pembentukan Yakub menjadi Israel kiranya menjadi pelajaran buat kita bahwa pergumulan kita mengenai COVID-19 ini harus menjadi pergumulan doa bagi orang percaya. Kita berdoa tidak hanya untuk pribadi kita, tidak hanya untuk keluarga, tidak hanya untuk gereja, tapi juga untuk bangsa dan negara. Dan kita tidak akan melepaskan doa kita sampai mujizat itu menjadi nyata buat kita semua. Bapak Ibu, kita akan sebentar akan menerima perjamuan kudus. Kalau tadi Yakub membangun mezbah sebagai tempat persembahan, juga sebagai tugu peringatan akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, maka sebentar juga kita akan menerima perjamuan kudus sebagai peringatan akan kematian Yesus di kayu salib yang berkorban untuk menebus hidup kita, mengampuni setiap kesalahan kita, dan memberi hidup yang baru, membentuk kita seturut dengan rancangannya. Bapak Ibu, siapkan perjamuan kudus, roti atau biskuit di rumah, dan air anggur bisa diganti dengan teh, sirup, atau air. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus ini. Baik Bapak Ibu, kita berdoa dulu sebelum kita menerima perjamuan kudus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Kami tahu Engkaulah penjunan kami tanah liat Tuhan. Bentuk dan jadikan kami seturut sebagaimana Engkau mau, supaya hidup kami sungguh berguna dan membangun. Tidak hanya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk kehidupan sesama kami di manusia. Sesama kami manusia Tuhan. Tuhan tolong jamah lawat kami Tuhan, untuk mempunyai hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang menyenangkan Engkau dan disukai oleh manusia Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kembali Tuhan ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami selama ini berjalan menurut kekuatan kami, menurut kebenaran kami, menurut rancangan kami Tuhan. Siang hari ini kami mau dibentuk oleh Engkau untuk kembali ke dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kalau sebentar kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan, siapkan hati kami, teguhkan dan kuatkan kami Bapa. Kami akan memperingati kematian-Mu di kayu salib dengan menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memimpin kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami setiap menerima perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak, inilah roti yang melambangkan tubuh Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami makan roti ini, kami bersatu dengan kematian-Mu Tuhan. Kami diperbaharui dengan hidup yang baru Tuhan. Kami diperbaharui dengan hati yang mau taat, hati yang mau mendengar suara Tuhan, hati yang mau melakukan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami bersatu, ada kuasa-Mu Tuhan yang membentuk kami kembali dalam rancangan-Mu, berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan, melakukan Tuhan kebenaran-Mu Tuhan, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama Tuhan, melakukannya perbuatan yang baik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami terima roti ini menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan, karena kami bersekutu dengan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Dengan mengucap syukur, kita makan roti ini bersama. Haleluya Tuhan Yesus. Kita angkat air anggur dengan tangan kanan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah air anggur yang melambangkan darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib.
Darah Yesus yang telah menebus hidup kami. Darah Yesus yang telah mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Darah Yesus yang melayakkan kami untuk memanggil-Mu ya Allah ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu, hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bahkan ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan, yang membungkus kami orang percaya Tuhan. Dan kami ketika kami minum, kami percaya kuasa darah anak domba Allah membungkus dan melindungi kami, menjauhkan dari kami dari segala yang jahat, melepaskan kami dari segala kuasa kegelapan, dan membebaskan kami dari sakit penyakit apapun juga Tuhan. Dan kami juga menerima Tuhan, ketika kami minum air anggur ini, kami menerima Tuhan pertukaran yang Engkau lakukan di kayu salib. Kutuk telah Engkau ubah menjadi berkat, kekurangan Engkau ubah menjadi kelimpahan, sakit penyakit menjadi kesembuhan, duka cita menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan bersyukur dan iman percaya kepadamu Yesus, kami meminum air anggur ini dan menerima perjamuan kudus dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ulama syakalalama syikalalama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami telah bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kami telah bersekutu melalui pujian penyembahan. Kami telah bersekutu dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat saat-saat yang indah bersama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, penghiburan Roh Kudus menyertai jemaat GPKDI Gajah Mada. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih setiamu tak pernah berkesudahan bagi kami. Kasih setiamu selalu baru Tuhan. Perbuatanmu ajaib bagi kami. Perlindunganmu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin terus Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini bersama pemimpin pelayan, hamba-hambamu dan keluarganya untuk terus bertumbuh dan dekat dengan Tuhan Yesus. Biarlah jiwa kami semakin merindukan Engkau. Biarlah anugerah-Mu mengenyangkan kami Tuhan Yesus, dan tangan-Mu menuntun menopang kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, tantangan, masalah, kami tahu Tuhanlah menjadi penolong kami. Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan pimpin kami untuk terus setia, membawa setiap masalah kami untuk bergumul di dalam doa-doa kami sampai mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara, buka tangan kanan, kita akan terima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kami menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai kami semua, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Dia senang hidupku, dan beri damai di hatiku.
Ada dua pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai Friday Night Gathering. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar bertumbuh bersama-sama di dalam Friday Night Gathering lewat pertemuan Zoom yang akan disampaikan lewat WA baik grup maupun pribadi. Saudara yang belum bergabung, mari bergabung bersama-sama dan kita bertumbuh bersama-sama supaya kita lebih mengenal Kristus dan semakin serupa dengan Kristus. Dan pengumuman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dapat memberikan persembahan ke rekening gereja atas nama Gereja Pantai Kosta Karismatika dengan nomor rekening 70 30 30 30 02 untuk persembahan persepuluhan, dan rekening atas nama Rini Cahyadi 09 31 38 80 36. Ini untuk persembahan khusus. Demikianlah ibadah online kita, dan sampai jumpa minggu depan masih di ibadah online jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.